Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halfiana Astuti dengan NPM 0211222013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbankan di Indonesia, Bank Sentral dan Bank Komersial mata kuliah BLK yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Nugroho Ari Muljarto MM. Baik, di slide pertama saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang pentingnya perbankan dalam perekonomian Indonesia dan peran bank sentral dan komersial dalam sistem perbankan. Perbankan memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana serta mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang melalui penyaluran kredit, membantu UMKM serta proyek infrastruktur pemerintah. Selain itu juga meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan seperti tabungan pinjaman yang memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya, peran bank sentral dan bank komersial. Peran bank sentral yaitu bertugas untuk mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, dan mengawasi sistem keuangan. Fungsi utamanya meliputi penerbitan uang, pengaturan sistem pembayaran, dan pengawasan bank. Kemudian bank komersial sebagai perantara antara deposan dan peminjam, mengumpulkan simpanan masyarakat dan menyalurkan kredit. Baik, di slide selanjutnya yaitu Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia diwakili oleh Bank Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi utamanya meliputi yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan inflasi, kemudian mengatur dan mengawasi sistem pembayaran untuk memastikan kelancaran transaksi keuangan, dan yang terakhir memelihara stabilitas sistem keuangan dan bertindak sebagai lender of last resort saat krisis. Baik, selanjutnya yaitu ada Bank Umum. Bank Umum adalah lembaga keuangan atau berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, meliputi menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, memberikan kredit, menyalurkan pinjaman kepada individu dan bisnis yang menjadi sumber pendapatan utama melalui bunga, menghasilkan uang giral melalui transaksi rekening, berkontribusi pada kebijakan moneter. Bank komersial juga berperan sebagai agen kepercayaan dan pembangunan dalam ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh bank umum terkemuka di Indonesia. Berikut merupakan contoh bank terkemuka di Indonesia, meliputi Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang berfokus pada pembiayaan usaha mikro dan kecil. Kemudian Bank Negara Indonesia atau BNI menyediakan berbagai layanan perbankan untuk individu dan korporasi. Selanjutnya Bank Mandiri, salah satu bank terbesar yang menawarkan layanan perbankan lengkap. Kemudian Bank Tabungan Negara atau BTN yang berfokus pada spesialisasi dalam pembiayaan perumahan. Yang terakhir yaitu Bank OCBC NISB, bank devisa yang dikenal dengan layanan perbankan yang baik. Selanjutnya, Bank Komersial. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan seperti menerima deposito dan memberikan pinjaman. Mereka beroperasi dengan tujuan mencari laba dan berperan penting dalam perekonomian dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank komersial juga menciptakan uang giral untuk menawarkan berbagai produk keuangan termasuk layanan penyimpanan barang berharga. Selanjutnya, Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Peran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dalam mendukung ekonomi lokal sangat signifikan, dikarenakan terutama dalam memberikan akses pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. BPR berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat yang membutuhkan dana dan sumber pembiayaan, membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di daerah. Selain itu, BPR juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank komersial. Karakteristik BPR di Indonesia meliputi fokus pada layanan kepada masyarakat lokal, operasi yang lebih sederhana, dan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bank komersial. Selanjutnya yaitu Bank Syariah. Bank Syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga dan investasi dalam sektor yang tidak halal. Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan produk
dan layanan sesuai dengan hukum Islam seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli. Mereka juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Contoh bank syariah terkemuka di Indonesia termasuk Bank Syariah Indonesia atau BSI, merupakan hasil penggabungan beberapa bank syariah dan menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Kemudian Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia yang menawarkan berbagai produk keuangan syariah. Yang terakhir, Bank Syariah Mandiri, salah satu bank syariah yang menyediakan layanan perbankan lengkap sesuai prinsip syariah. Kemudian selanjutnya, perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yaitu yang pertama bank konvensional. Bank konvensional berorientasi pada profit dengan menggunakan sistem bunga sebagai dasar transaksi. Mereka beroperasi berdasarkan hukum nasional dan internasional, serta tidak terikat pada nilai-nilai tertentu. Sedangkan bank syariah beroperasi sesuai prinsip syariah Islam, menghindari riba dan berfokus pada keuntungan yang halal. Mereka menggunakan akad dalam transaksi dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyebarkan nilai-nilai Islam. Slide selanjutnya yaitu keuntungan dan tantangan bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, bank konvensional memiliki keuntungan fleksibilitas dalam produk dan layanan serta akses mudah ke pembiayaan. Kemudian tantangannya yaitu ketergantungan pada suku bunga dan resiko reputasi terkait praktik riba. Kemudian bank syariah, keuntungannya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan sesuai syariah serta mendorong keadilan sosial. Tantangannya yaitu terbatasnya produk dan layanan serta pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang sistem syariah. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan mengenai bank sentral dan bank komersial di Indonesia menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedua institusi ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem keuangan yang efisien dan stabil yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi nasional. Harapan untuk masa depan industri perbankan di Indonesia mencakup peningkatan digitalisasi layanan, penguatan regulasi untuk menjaga stabilitas, serta peningkatan inklusi keuangan agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan perbankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.